Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PKNSD dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tia Puspita sebagai moderator, beserta anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Mariska Maharani, yang kedua ada Siti Jumriyah, yang ketiga Tia Puspita, saya sendiri, yang keempat ada Vega Febri Saputri. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu warga negara dan pemerintah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Mariska Maharani. Saya persilahkan. A. Warga negara. Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kaula negara. Kriteria menjadi warga bernegara. Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan dua kriteria. Berdasarkan kriterium ini masih dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut juga ius sanguinis. B. Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau ius soli. C. Naturalisasi atau pewarganegaraan. B. Sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama ada pengertian sistem pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti pemerintah adalah perkataan, kekuasaan, perbuatan, cara, hal, dan urusan dalam pemerintah. Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. 2. Pengelompokan sistem pemerintah. A. Sistem pemerintah presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikut ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, eksekutif dipilih melalui pemilu. B. Sistem pemerintah parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Berikut ciri dan syarat sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dan kabinet. Yang ketiga, eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. C. Sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan menurut UUD 45 sebelum diamandemen. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. DPR sebagai pembuat undang-undang.
Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan, MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan, BPK pengaudit keuangan. Sistem pemerintahan setelah amandemen 1999 sampai dengan 2002. MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kekuasaan legislatif lebih dominan. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kesalahan dan kekurangan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.